Shalom anak-anak kelas 7 yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita akan masuk dalam bab 14. Belajar disiplin dari Alkitab. Dalam bab 14 ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama, disiplin hukum. 2. Disiplin waktu. 3. Disiplin membaca Alkitab. Dan 4. Disiplin berdoa. Sebelum kita membahas lebih jauh bab ini, ada baiknya kita mengulang kembali apa itu arti dan tujuan disiplin. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Adapun yang menjadi tujuan disiplin adalah untuk menata dan mengatur kehidupan bersama agar kita hidup dalam keteraturan. Kita masuk dalam bagian yang pertama, disiplin waktu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Arti pepatah ini adalah bahwa waktu itu sangat berharga, sehingga seseorang akan sangat rugi jika tidak memanfaatkan waktu dengan tepat. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu dengan tepat dalam segala hal. Misalnya, dengan tidak menunda tugas yang diberikan kepada kita. Memanfaatkan waktu belajar dengan baik akan membawa kamu pada keberhasilan. Ada beberapa tokoh Alkitab yang menggunakan waktu dengan baik. Kita ambil contoh Daniel. Daniel selalu disiplin dalam waktu, yaitu Daniel berdoa 3 kali sehari sesuai aturan Yahudi. Oleh karena ia disiplin dalam berdoa, ia selalu berkenan di hadapan Allah. Allah menyertai dan melindungi dari segala macam bahaya. Contoh yang kedua adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam disiplin waktu. Misalnya seperti tertulis dalam Markus 1 ayat 35. Di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Disiplin waktu ditunjukkan dengan kata pagi-pagi benar. Pentingnya menggunakan waktu dengan baik juga ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus berkata demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bagian yang kedua, disiplin hukum. Dimanapun kita berada, kita tidak pernah terlepas dari berbagai peraturan atau tata tertib atau hukum yang mengikat kita. Contoh, di sekolah ada peraturan yang harus ditaati. Di jalan raya, pengguna motor wajib memakai helm. Peraturan mengajak semua orang agar disiplin menaatinya, sehingga tercipta keteraturan atau tidak menimbulkan kekacauan. Hal ini berlaku dalam kehidupan orang Kristen. Misalnya, 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Allah dan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sekarang kita melihat contoh tokoh Alkitab yang disiplin menaati hukum. Daniel menaati hukum ketika ia berada di lingkungan kerajaan Babel. Ada 2 hal yang dilakukan oleh Daniel, yaitu
1. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. 2. Daniel juga tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apa akibatnya? Akibatnya adalah Daniel harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan Daniel terus disertai oleh Tuhan, sehingga Daniel tidak mengalami luka bakar sedikit pun. Kedisiplinan atau ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang utama. Hukum atau perintah Allah harus ditegakkan dalam kehidupan orang beriman. Bagian yang ketiga, disiplin membaca Alkitab. Kita akan belajar dari teladan Timotius. Timotius lahir dari perkawinan campuran. Ibunya seorang wanita Yahudi dan bapaknya seorang Yunani. Timotius sangat disenangi dan dihormati oleh saudara Kristen di daerah Listra dan Ikonium. Paulus juga memujinya sebagai seorang yang baik, setia, tekun, dan gigih dalam pelayanan. Dan Timotius dikenal sebagai anak rohani Paulus. Keberhasilan Timotius tidak terlepas dari peran keluarganya, yaitu neneknya dan ibunya yang sangat rajin membimbing imannya. Nenek Timotius bernama Lois dan ibunya bernama Eunike. Paulus menegaskan kepada Timotius untuk tetap berdisiplin membaca Alkitab. Mengapa? Karena kitab sucilah yang dapat memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan iman dalam Yesus Kristus. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Keteladanan Timotius dalam membaca Alkitab menjadikan dia seorang muda yang berhasil memimpin jemaat Kristen. Bagian keempat, disiplin berdoa. Di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Melalui nats ini, kita diajak supaya bertekun di dalam doa. Disiplin doa harus menjadi prioritas agar kehidupan rohani orang percaya mengalami kemajuan dan kuat dalam segala keadaan. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan sekedar ia sebagai anak Allah, tetapi Tuhan Yesus senantiasa mengandalkan Bapaknya melalui doa-doanya. Maka disiplin berdoa adalah kunci kemenangan orang percaya. Contoh tokoh Alkitab yang disiplin dalam berdoa. Hana. Hana adalah tokoh Alkitab yang memberikan teladan disiplin dalam berdoa. Apa yang dilakukan oleh Hana? Hana adalah istri dari Elkana. Hana memiliki kerinduan untuk mendapatkan seorang anak. Maka kerinduan itu membuat Hana selalu berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan anak baginya. Dari tahun ke tahun, ketika keluarga Elkana datang ke bait Allah, Hana selalu berdoa hal yang sama kepada Allah, yaitu agar Allah memberkati kandungannya. Maka Allah pun mengabulkan permohonan Hana, dan Hana mendapatkan Samuel. Keteladanan Hana ketika disiplin dalam berdoa
telah membuatnya menjadi seorang ibu dan mendapatkan berkat dari Allah. Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Artinya, doa adalah alat vital bagi orang percaya. Sama seperti nafas, orang percaya tidak dapat hidup tanpa doa. Orang percaya dapat berdoa dimanapun dan kapanpun, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Disiplinlah dalam segala hal, karena dengan disiplin akan membawa kita pada keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati.